Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, suatu ketika Nabi ditanya, "Mahwal Islam?" Nabi menjawab, "Al-Islam huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Waktu itu yang bertanya seorang berpakaian serba putih. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang hari kiamat. 3 pertanyaan dijawab oleh Nabi. Al-iman hu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-Islam seperti yang saya ungkap tadi, yang tidak dijawab oleh Nabi, kami sa'ah. Kapan datangnya kiamat? Nabi menjawab, dia tusilajar ila tukutaknan atau rikutaknan pariglerisi. Jadi bayangkan Nabi saja tidak bisa tahu kapan pastinya hari kiamat itu. Tapi kemudian Jibril bertanya, kalau kau nggak bisa pastikan kapan datangnya kiamat, apa tanda-tandanya? Itulah yang dijawab oleh Nabi. Dan sebagian sudah ada di permukaan di sekitar kita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang kita mau bahas di sini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah rukun Islam. Ternyata rukun Islam yang ketiga itu zakat. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu kan betul yang kita hafal selama ini. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ternyata zakat rukun Islam yang ketiga. Sementara yang kita hafal selama ini zakat rukun Islam yang keempat. Ya. Wa shaumi Ramadan rukun Islam yang keempat. Wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ke tanah suci bagi orang yang sanggup. Nah, ternyata 2 kalimat syahadat tidak disebut man istata'ah. Salat tidak disebut man istata'ah. Zakat tidak disebut man istata'ah. Puasa tidak disebut man istata'ah. Yang disebut hanya waktu hijjal baiti man istata'ah ilaihi sabila. Yang tersurat memang hanya haji. Tetapi di rukun Islam yang lain juga sebenarnya ada man istata'ah tapi tersirat. Salat misalnya wajib berwudu. Tapi kalau tidak istita'ah ke berwudu karena sakit, tidak sanggup ke berwudu karena musafir, boleh jamu ke berwudu. Ganti tayamum. Ada man istata'ah di situ tapi tidak tersirat. Salat wajib 17 rakaat sehari semalam. Tapi kalau kamu tidak sanggup karena musafir, jangan 17 rakaat, 11 rakaat karena ada fasilitas apa di situ? Qasar ya? Dan 3 bisa di qasar. Ada man istata'ah di situ. Salat wajib 5 kali sehari semalam. Tapi kalau kamu musafir, jangan 5 kali, 3 kali Kenapa? Karena ada fasilitas jamak. Salat wajib kau berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri, tidak istita'ah berarti. Silakan duduk karena sakit. Silakan duduk karena bengong. Misalnya dalam perjalanan ke pulau. Itu tidak istita'ah. Jadi sebenarnya, setiap rukun Islam itu ada istita'ah. Tapi yang tersurat dan tegas hanya haji. Sedangkan rukun Islam yang lain itu istita'ahnya, sanggupnya tersirat. Puasa wajib
Ya tapi kalau musafir jangan mau. Saya pernah puasa waktu ke Cina dulu, waktu mendampingi Pak Sahrin. Si tanggal 67, gilepi. Aku tak namun rombongan ku dari kementerian. Waktu itu dari Bukit Pak Patah. Orang Bukit di situ, inspektorat di Kementerian Ekonomi. Ya, Patah Bunduk. Ku tak nanya orangnya jalan. Ku ini setengah 67 gilepi ke buka. Ku kanya nuku seinja. Semua atimus syam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Nanya nu silok je pialon tamak di hotel aja. Bang banyak pialon karena di Cina terlambat malamnya. Aku itu gila rugi mikir wanjaan karena kita berangkat dari Indonesia. Si tanggal apa imsakmu rinis tanggal 7 gila pakai buka. Punya lah suruh ki. Buka makin bisa jadi istitaah karena musafir bisa lakukan jawabannya bejo boleh. Punya nama ki moro-moro. Saja mau bangina karena Allah mengatakan sumbati musyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Gila kau sempurnakan puasamu sampai jam 6. Istitaah. Puasa ada istitaahnya, Pak. Nah, yang saya mau lanjutkan di sini haji. Watu hijjal baiti manis tata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji bagi yang sanggup. Bagi yang sanggup. Di kurban juga dikatakan. Nabi mengatakan siapa yang sanggup berkurban hari ini hari raya kurban, kata Nabi. Siapa yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salatku. Ketika orang ditanya, kenapa tidak berkurban? Enggak sanggup, Kak. Ya jangan mau kok. Daripada mobilmu. Dia bilang, mobil kan ku cicil. Mobil puluhan juta, bahkan ratusan juta bisa dicicil. Kurban masa enggak bisa dicicil? Ada gerakan kurban bersama di Muhammadiyah. Istita'ah. Nah, kenapa ini yang saya bahas Bapak dan Ibu? Saya sudah sampai ke Kementerian Agama sama Kakan Depak. Enggak puas di situ saya ke Kanwil. Ngurus jemaah haji Indonesia tentang kotanya di Selayar. Ternyata enggak sederhana Bapak Ibu. Bantaing itu 47 tahun daftar antriannya. Kita 27 tahun. 27 tahun itu berada di pertengahan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Yang lebih rendah, paling rendah itu 14 tahun. Antriannya. Rumusnya sebenarnya 10% dari jumlah penduduk muslim di wilayah itu, itulah kuotanya. Itu rumus umum. Tapi ternyata di nasional sendiri nggak bisa dipenuhi. Jumlah umat Islam seluruh Indonesia itu tinggi sekali. Tapi kuota nasional kita hanya 121.000. Itu pun diambil 8 porsel untuk jamaah haji plus. Ketika kami diskusi, ternyata ada persoalan internasional Mina. Mina nggak bertambah luasnya. Kalau ditambah kotanya secara internasional, nggak cukup Mina menampung jamaah. Nah, ada fikih yang mengatakan ada ibadah yang harus dilakukan, harus menyentuh tanah, harus tembus ke langit. Kalau Mina ditingkat, oke, mau langit mau. Langit-langit ini mau, langit-langit bangunan. Nah, seluruh ulama tingkat internasional belum ada yang berani merubah fikih itu. Itu akibatnya. Itu dampaknya. Itu konsekuensinya. Sampai kota nasional kita belum ditambah. Padahal itu sudah menjadi rekomendasinya BPK. Tambah karena ini aturannya seperti ini. Ketika dikonsultasikan dengan pengelola haji di Tanah Suci, itu persoalannya di Mina. Kalau Arafah masih bisa, masih longgar, tapi Mina nggak bisa. Ya, luasnya tidak bisa bertambah, kemudian fasilitas MCK-nya, fasilitas nggak bisa bertambah. Itu persoalan kita. Ya, tapi apakah itu lalu kemudian kita menyerah? Istata'ah. Ada contoh untuk menjadi inspirasi, motivasi Pak Ibu. Ada orang yang ke Tanah Suci, berombongan setiap ibadah, apakah dia tawaf, kemudian melontar jumrah, atau lagi sa'i, berkelompok 5 atau 6 orang. Satu ketika, ini ulangan bagi yang sudah dengar, satu orang di antara kelompok ini bermimpi. Ikau ibat tumukara temair Makkah, tapi belum tentu diterima haji. Rie
Togele paminang batu naik mai secara fisik, tapi ritarima muhajjina. Terbangun dia penasaran. Waktu sarapan dia ngobrol, dia sampaikan itu mimpinya malam. Herannya, anehnya, ternyata kelompok kecil ini sama yang satu kamar itu. Sama mimpinya. Dan diberikan gambaran bahwa orang itu alamatnya di sekitar ini. Akhirnya mereka sepakat kalau kita kembali ke tanah air, kita bikin program cari orang itu berkelompok ini 5 atau 6 orang. Betul. Kalau tiba di tanah air, kemudian Bapak Ibu dia cari alamat itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Tukang sepatu. Bayangan mereka karena haji belum pernah ke tanah suci sudah diterima hajinya. Injo to sana lohem baham maju ibadah-ibadah individuna, ibadah-ibadah hablum minallah. Ternyata di luar dugaannya tukang sepatu. Mereka heran penasaran apa hubungannya tukang sepatu dengan tanah suci. Didorong oleh rasa penasaran bertanya, apa tipsnya? Kami ini sepakat untuk ketemu Bapak karena di dalam mimpi itu diberikan gambaran sekitar alamat dan Anda ini Bapak. Awalnya nggak mau dengan sangat rendah hati. Nanti dia jadi jamaahku ini juga masalah haji lah. Tapi karena mengiba mengemis bertanya akhirnya dia bilang saya ini tukang sepatu. Tapi setiap hari sudah kuniatkan kalau biang pangupaanku batu dipanjaiku batu para dan lain-lain injil lukuniakamu. Kalau biang kebutuhanku sehari semalam aku tabung untuk ke tanah suci. Tapi sudah berkali-kali tidak jadi. Sudah diumumkan batas pendaftaran terakhir untuk pelunasan tanggal sekian. Tiba-tiba ada mahasiswa datang mau DDO karena SPP-nya nggak dibayar. Saya tidak sampai hati, kukareto jadiku mikan laku pakai nek Makkah. Ku pangaleamu, ku tak nonton juangi. Ini rek doiku mikan laku pakai bajar ONH pelunasan tanggal sekian. Ampak raja kamu bajaran nggak? Aku lagi membajar sebelum pelunasan akhir. Aku lagi. Ternyata rata-rata. Laku lagi bajar mikan lewat batas akhir. Gila mesti ajari. Tahun berikutnya bukan persoalan SPP. Itulah dipasuluk mo. Ri saponna, ri kontrakanna, karena gila pila bajar. Kusare mesti. Dengan janji lala bajar sebelum pelunasan. Gila mesti. Berkali-kali berulang-ulang bertahun-tahun seperti itu. Mereka mengambil kesimpulan mungkin gara-gara ini. Niatnya sudah ada, usahanya sudah maksimal, tapi kendala dia belum pernah ke tanah suci karena ternyata uang ONH-nya dipakai untuk kepentingan orang lain. Adakah? Niat dan usaha itu enggak kita tuh. Persoalan tiba di sana bukan urusan kita. 27 tahun Pak, ada angka kinampi kilarapi lili. Ampa koni-koni penalan daftar. Tapi Tuhan nanti di hari akhir tidak akan bertanya kenapa kamu tidak berhasil, tapi akan bertanya kenapa kamu tidak berusaha. Hasil bukan urusan kita. Nabi saja pernah mengenal kasus itu. Berniat untuk melaksanakan puasa tasu'ah. Nabi enggak pernah melakukan puasa tasu'ah itu Pak Ibu. Apa itu puasa tasu'ah? Puasa tanggal 9 Muharram. Enggak pernah dilakukan oleh Nabi itu. Nabi meniatkan, Nabi merencanakan, tapi Nabi tidak pernah jadi lakukan karena belum tiba ke tasu'ah 9 Muharram di tahun berikutnya Nabi sudah meninggal. Tapi sunnah itu saya ulang lagi, ada 3. Af'al. Af'aluhu fi'il. Yang dikerjakan oleh Nabi itu sunnah. Wa aqwaluhu qala. Yang dikatakan Nabi itu adalah sunnah. Wa takriruhu. Yang ditetapkan oleh Nabi itu sunnah. Nah ini sudah ada takrir, ketentuan. Sudah ada fi'il. Diucapkan. Qala. Aqwal. Hanya belum dilaksanakan hanya karena persoalan aja. Itu kasusnya gara-garanya karena Nabi pernah diprotes dalam tanda kutip. Ya Rasulullah, Nabi kan pernah bilang, siapa yang meniru-niru umat lain, maka dia adalah bagian dari umat itu. Kita peringati sebelum Muharram hari Asyura ya Rasulullah. Tapi kita bukan hanya sendiri, Yahudi juga peringati itu. Kata Nabi, iyakah? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kalau begitu tahun depan kita selisihi mereka. Kita puasa sehari sebelumnya. Lahirlah puasa sunat Tasu'ah. Berasal dari kata tis'ah. Wahid, isnain,
Salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a. Hari ke-9 itu disebut hari Tasu'ah. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku, sekali lagi, ini motivasi. Kalau tak kalah jadi pelopor maki Pak Jamal, jadi maki pelopor juga di haji. Ya, tak kalah pelopor maki digerakkan sedekah, spontanitas, pelopor gerakan ahad subuh berjamaah. Saya berharap kita pelopori lagi ini, saya punya konsep, ya masjid dengan subsidi silang. Kalau itu levelnya DMI, saya mau kita menjadi perintis di Muhammadiyah ini. Sementara kita data masjid Muhammadiyah di Lantibungang, di Benteng, di Mardekaya, kemudian di Batamata Sapo, dan lain-lain. Kalau ada masjid yang tersendat pembangunannya, ya, karena persoalan dana, maka harusnya ada masjid Muhammadiyah di tempat lain yang harus mensubsidi masjid yang terlunta-lunta pembangunannya hanya karena persoalan dana. Saya sangat yakin sekali kan Tuhan Maha Tahu dan Maha Teliti. Biar masjid itu biar sedekah itu disimpan di babul jannah, tapi babul jannah misalnya belum mendesak untuk digunakan, silahkan subsidi ke tempat lain. Pahalanya akan tetap sama. Karena dana yang dititip di masjid itu bukan untuk disaldokan, tapi untuk disalurkan. Nanti tersalur baru menjadi amal jariah. Saya berharap Muhammadiyah jadi pelopor di dalam gerakan subsidi silang pada pembangunan masjid. Dan saya berharap di Muhammadiyah itu pelopornya justru adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng. Ada contoh lain Bapak dan Ibu. Ini penutup kaitan dengan haji. Ada orang yang satu letting di SMA. Yang A saya tidak perlu menyebut nama. Yang A ini bisa lanjut pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Yang B ini nggak lanjut karena nggak punya biaya. Suatu ketika, apansiu itu lanjut ini perguruan tinggi. Sikali langere ika bara lakoinjo letinna tugelenjo lanjut pendidikan lana irimak KBD. Nah ini saling komunikasi sepanjang mereka tamat dari SMA yang sama. Jadi sungka isyupa lakomin ni pejabat tupan siung ini kulangnya rekau tongi lanek rimak KBD. Ini ada sedikit penghinaan yang terkandung dalam kalimat itu. Kulangere ikau lanek tongko rimak KBD. Beda ipoleh. Nanule sik mangka jama-jamaan atau si maja koko. Artinya rek tanah lalamungi tapi hasilnya tidak diambil semua karena dia hanya numpang nanam pohon di tanah itu. Tanahnya orang lain berarti ada bagi hasil. Yang punya nak bede. Betampan ugele tambah riakala. Reken-reken nampai ya tau gila naik Makkah. Lah kau gele bede memang. Kau bilang artinya lah kau ini nak pejabat apa siuma. Nagele kule naik Makkah na ika lalangatina. Ika apa rahasiana? Lah kau injo si konjo lamun nuku lamun injo ritana tau ya ku pasang. Olo kakulamu pakalohi buamu namu panai ari Makkah. Onjoro kulamu kupasang ini kulamu ko pakalohi buamu laku pakai nek ari Makkah. Ditem nantanya makin ya Bapak Ibu. Pasang sapita. Lasri komendre la nek ari Makkah. Jari maki haji sapi. Mbak ari jene pontore haji roe, Pak balu naroe nak. Masa kita tidak bisa? Sekali lagi kuncinya di sini Bapak. Niat dan usaha, persoalan sampai di sana bukan urusan kita. Kalau nggak bisa barangkali gerakan umrah Pak Jamal. Jadi pelopor. Yang penting tiba di tanah suci. Mana mau tidak bisa sempurna sampai haji karena ada beda-bedanya. Kenapa? Karena di haji itu ada satu tempat yang sangat terbuka peluangnya untuk dikabulkannya doa. Ada 3 hal Bapak dan Ibu saya isi kemarin pengajian di KKL, Kerukunan Keluarga Lantibungan. Doa itu besar kemungkinannya diterima karena 3 hal. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena suasana, yang ketiga karena waktu. Tempat salah satu di antaranya adalah di sekitar Ka'bah. Saya punya pengalaman. Saya ke Tanah Suci itu bukan biaya pribadi. Itu juga ternyata takdir.
APBD ketika itu disisihkan untuk menaikkan haji anggota Petran. Saya anak Petran, bapak saya pengurus Petran. Saya kumpulkan, saya pimpin musyawarah. Prioritas untuk memberangkatkan jatah untuk Petran ini senior. Masuklah keputusannya untuk Pak Sultan, orang tuanya Pak Abidin. Di Pariangan, di Galung, Pak di Galung. Tapi ketika dihubungi, berhalangan karena kesehatan. Dicari yang lain enggak ada. Akhirnya jatuh takdir itu kembali kepada yang mengurus. Saya ke Tanah Suci 2008 itu karena biaya APBD. Hanya istri saya biaya pribadi. Waktu tiba setelah tawaf, karena saya tahu ilmunya, saya duduk setelah sholat kemudian berzikir dan berdoa. Si konjoto garing bahkan tukis injarin aku tapu. Ya Allah kasih dia kesehatan. Si konjo tu nganggur padahal sarjana mu ku tapu supaya ngupai jamaah-jamaah. Si konjo tu tololo katololo jaku rangi hatunja. Rua tololo tu sana ambani rina kenjo Nur Hayati orang Bitombang Pak Darwis, orang Bitombang di sini tinggal terakhir di BTP ya. Nur Hayati itu sekretaris saya di MCS. Bersama Bos Sahra, semuanya gadis, itu bendahara saya. Karena kuisi isangin to jomblo juga apa? Kasih jodoh Tuhan. Dahsyat Pak Ibu. Saya pulang dari Tanah Suci, tidak lama kemudian mereka melapor. So di pernah kawin kembar. Pamate dahsyat nain jodoh. Baah. Untungnya mereka menghadap. Saya bilang jangan pas sama angilah kulli kuhadiri dua-dua. Jadi itu hanya beda satu pekan. Saya lupa apakah Bos Sahra duluan yang nikah dengan Nurdin atau Nur Hayati dulu yang nikah. Pokoknya itu bukti dahsyatnya doa di posisi atau aspek tempat. Dahsyatnya doa di persoalan suasana itu dolim. Waspadalah, takutlah, khawatirlah kepada orang-orang yang didolimi. Karena orang yang didolimi ketika berdoa hampir tanpa hijab. Hampir tanpa pembatas. Yang ketiga adalah dalam suasana, dalam waktu. Waktu yang saya dapat di situ as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfikina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ali Imran 17. Jadi minta ampun yang paling dahsyat, besar kemungkinannya diterima oleh Allah, dikabulkan di waktu sahur. Jadi sahur itu bukan makan, waktu. Bukan agak sahur, kan urangi. Bukan, sahur itu waktu. Dan itu ada di Ali Imran 17. Karena itu kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara mau salat tahajud karena sekoni-koni kan maju waktu subuh. Ya, roba alarm tak. Alarm selama ini mungkin jam 4, ai kurang muhatur injo. Apalagi nal amagang ngasih sunat Nabi ta. Karena ada petunjuk yang saya dapat hadis dari Aisyah, ya. Kalau kamu mau salat tahajud, maka lakukan 6 zikir. 10 kali Allahu Akbar, 10 kali Alhamdulillah, 10 kali Subhanal Malikul Quddus, 10 kali tahlil la ilaha illallah, 10 kali istighfar astaghfirullah, dan 10 kali doa sederhana. Allahumma ya Allah, bebaskan aku dari segala kesulitan hidup di dunia dan kesulitan hidup di hari kiamat, bukan di hari akhirat. Kalau itu kita mau amalkan dan jam 4 alarm tak nggak nyampe sholat tahajud 4 rakaat tambah witir 3 rakaat atau 2 4 kali tambah witir, nggak nyampe ba'am. Apalagi babul jannah lah sri ba'am bede. Nikah hatu tonjuam. Begitu Pak Ibu, jadi begitu kondisi laporan perjalanan saya di jemaah haji itu, tapi kami tetap meminta supaya kalau ada tambahan kota, prioritaskan Selayar, karena saya koordinator sekian banyak arisan tabungan haji. Jadi manis tata'ah, terima kasih tak terhingga, mohon maaf banyak-banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selayar menjadi pelopor, Muhammadiyah menjadi pelopor, dan pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng saya berharap menjadi pelopor gerakan subuh berjamaah, kemudian gerakan haji, gerakan umrah, dan sistem pembangunan masjid
dengan subsidi silang. Makasih, mohon maaf. Silakan Pak Rahman.